Tapi ya apapun itu sebenarnya kalau misalkan si AHM atau Honda lah ya saiki ya, karena federal udah nggak ada, tuh pinter dia bisa mensiasati dengan apa caranya. Ya wis recall. Vario itu kalau selebornya lurus atau center sama garis tengah ban itu malah produk cacat katanya. Tapi kalau mereng itu malah hal yang normal, hal yang biasa, malah motor yang baik gitu ya katanya infonya. Tentunya ini adalah jalan terusan ya, yang kalau ke sana itu ke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel GT Pro Motovlog. Mantap. Hehe. Ya, pada video kali ini kita melakukan aktivitas lagi yang sudah lama tidak aku lakuin, yaitu riding bersama si Sumber atau Supra GTR 150 yang mungkin sudah terlalu lama juga tidak muncul di frame. Kenapa bang? Supranya dijual ataukah bagaimana? Tidak dijual. Supranya sejauh ini di rumah saja dan ganti-gantian ya sama si Faro, makanya seperti itu. Jadinya ini mumpung minggu pagi ya, lumayan agak cerah ini Purwokerto. Nah, pada video kali ini mungkin aku konsepnya jalan-jalan santai aja di kota, juga sekaligus menjawab aktivitasku selama ini. Kemana bang aktivitasnya, kok nggak pernah muncul lagi di YouTube gitu ya? Apakah ya itu tadi mungkin motornya dijual atau apa? Tidak ya guys, motornya tidak dijual dan tidak akan pernah saya jual kayaknya motor ini, karena this is my first motorcycle ya. Jadi motor pertamaku ini kayaknya nggak akan pernah aku jual gitu ya. Tapi kalau si Faro mungkin nanti kalau misalkan harganya cocok terus aku udah bosen juga, yo ada kemungkinan untuk kesana. Tapi untuk si Sumber no, I think it's not. Apalagi Supra GTR ini yang V1 ya. Ini terus terang menurutku pribadi sih, tapi kalau masalah desain sih orang ya masing-masing gitu. Kalau yang V1 ini menurutku speedonya bagus ya, dia masih menghargai sebuah cara kerja mesin, yaitu digital dan analog ya. Ditandai di sini speedometernya digital dan dia ada analog ya itu. Jadinya kayaknya kemungkinan untuk dijual nggak ada kalau si Supra GTR ini. Dan selain itu memang ya walaupun motornya nggak kenceng amat, tapi ya lumayan lah kalau buat selap-selip atau apalah bahasanya NR itu ya insya Allah ready lah. Nek buat NR doang, buat San Mori doang nggak kalah kewas ya Supra GTR ini. Tapi ya nek mau bandingke karo sing boys ya mohon maaf ya, Supraku terlalu jauh langit dan bumi mungkin. Supraku terlalu jauh untuk dibandingkan sama sing wis macak ganteng ngono ya. Ya tapi memang semua itu tergantung dari dukungan dana sih. Nah aku terus terang karena dananya dana pribadi, dana pelajar, dana mahasiswa ya, bukan dana kenakalan. Jadi ini yo nggak bisa sing buat satset buat ngono ya, nggak bisa. Jadi memang anjay. Ini kemarin juga di sini kalau nggak salah aku sempat lihat di SG-nya temanku ya. Nih buat NR di sini lumayan, kayak bekas crash. Buat NR di sini guys. Tapi emang kalau buat NR di sini buat speeding ya, terutama emang jalan lurusan yang pertama, yang kedua halus ya gitu. Jadinya memang agak sering di track ini ya. Lu sering nggak bang ya? Kalau gua mah jarang ya, bahkan akhir-akhir ini nggak pernah ya. Nggak pernah NR, nggak pernah kemana-mana ya, just di rumah dan melakukan aktivitasku yang fisik ya, aktivitas offline. Di sini sepi guys.
Ya jadinya beginilah, memang sudah banyak perubahan ya semenjak bisa dibilang terakhir kali aku ngevlog ya. Ini sudah terlalu banyak perubahan sehingga ya walaupun aku beberapa waktu lalu nggak upload gitu ya, tapi tetap ya aku di sini masih main motor, aku masih suka motor, aku masih ya kecil-kecilan lah main motornya gitu ya, entah itu riset, entah itu apa ya, riset misalkan tempat baut gitu ya, ya tetap kecil-kecilan gitu ya. Tapi ya dari yang sekecil itu pun, aktivitas yang sesingkat itu pun juga ternyata di luar dari itu perubahannya udah lumayan ya, lumayan besar. Contohnya kayak waktu itu ya, aku lupa terakhir kali aku upload video itu kapan, tapi nggak salah inget sih bulan Juni apa Juli lah, lupa lah. Seng oli apa ya, oli apa lah, pokoknya lali aku asli. Nah itu dari bulan itu sampai dengan Agustus ya, wah banyak sekali yang berubah, banyak sekali yang berkembang ya. Contohnya apa, isu-isu, nah ini kebetulan ono dealer gitu ya, isu si ngondah ya, atau Adnoh kalau dibalik gitu ya. Loh bang, lu pakai Honda tapi kok kayak gitu ya? Iya mohon maaf, ini aku bilang realnya aja ya, karena nek jelek ya dibilang jelek, nek bagus ya dibilang bagus. Nah itulah yang sebenarnya yang diharapkan ya dari sebuah review ya, atau reviewer yang mereview sebuah produk. Nah kalau Honda terus terang ya, untuk akhir-akhir ini terutama untuk segmen Matic-nya ini lagi bener-bener digempur isu ya. Nggak digempur lagi, kebanjiran isu kebanjiran fakta ya terkait keroposnya rangka ESAP ya, ESAP, tapi sampai dibikin meme-nya ya, atau meme-nya, ESAP adalah Everlasting Suzuki Advance Frame gitu ya. Mentang-mentang ada S-nya gitu ya, dan sebagainya. Ini memang banyak sekali ya isu-isu. Yang pertama itu ya dari mulai rangka motor Honda yang seperti kerupuk ya, terus kita kanan aja guys, sorry. Mulai dari itu ya, rangka Honda yang seperti kerupuk ya. Tapi memang tak akui, dari beberapa motovlogger, dari beberapa reviewer YouTube yang diundang waktu itu ke Astra ya, untuk kemudian tanda kutip membahas silikat gitu ya. Itu memang dari bunyinya aja ya, beberapa yang ditampilkan tuh teng-teng ya, bukan tik-tik. Mungkin kayak gini nih, tik-tik, nanti ya bisa dicek lah. Nah ini bukan ESAP ya, tapi ini truss frame pokoknya rangka tralis apa lah bahasannya, aku lupa. Rangka jemuran, kalau rangka jemuran itu si CB ya, CB 150 itu rangka jemuran. Kalau ini pipa twin tube steel apa lah bahasannya, lali aku. Nah ini dari tipe bahan, diameter, ketebalan ini udah beda banget ya, udah beda banget. Yo beda lah bang, Matic kan bebannya nggak seberat motor-motor cowok, motor-motor kopling gitu ya. Ya tapi kenapa gitu ya, why gitu ya, why Beat lama itu ya, yang belum ESAP kok bisa lebih kuat ya. Contohnya kayak Beat ini kayaknya belum ya, bukan yang ESAP ini, bukan yang ESAP itu lebih kuat daripada yang ESAP-ESAPan gitu ya. Nah itu yang mungkin jadi pertanyaan why. Tapi memang terus terang untuk apa yang mereka sampaikan, jawabannya menurutku ya, aku juga nonton sih beberapa dari VT, dari YT juga ya, itu jawabannya agak blunder sih, agak blunder di silikatnya. Jadi ya memang ya memang lagi kebanjiran fakta lah intinya si Adnoh ini, atau Honda atau HM. Tapi ya apapun itu sebenarnya, kalau misalkan si HM atau Honda lah ya saiki ya, karena federal udah nggak ada tuh, pinter dia bisa mensiasati dengan apa caranya. Ya wis recall aja, udah selesai guys. Recall, panggil semua motor yang ESAP, ganti rangkanya atau perkuat lah minimal. Kalau nggak mau diganti, diperkuat aja gitu ya. Perkuatnya gimana ya, bodoh gitu ya, mau dilas kasih plat tambahan atau kemudian dikasih pipa penyangga atau apa, silakan. Nah itu malah mungkin
konsumen akan lebih percaya ya ke produknya Honda lagi gitu ya, karena memang dilihat lah. Aku juga sempat baca-baca lah. Jadi itu tadi ya, aku kemarin nggak upload nggak apa tuh, bukan berarti aku nggak ada aktivitas ya, tapi noise. Walaupun sekarang udah biasa gitu ya, ZX udah biasa, tapi kayak ya namanya motor yang tidak bisa dijangkau semua orang ya, kayaknya tetap punya satu ruang sih di hatiku. Asik. Gitu ya. Jadi kalaupun misalkan udah pintar gitu aja, recall aja, udah recall selesai guys. Bahkan bisa dilihat ya, itu sampai ada yang bikin kuesioner, ada yang sampai bikin polling gitu ya, ada yang sampai bikin data statistik bahwa kita akan lihat aja penjualan Honda di antara September sampai dengan Desember gimana. Nyatanya agak turun guys, yang agak naik itu si Yamaha. Ya lagi-lagi ya, namanya persaingan pasar. Tapi ya entah ini namanya comeback atau memang bagaimana, aku tidak tahu. Tapi yang jelas seperti itulah Honda yang saat ini, terus kendaraan yang saat ini ya. Bahkan yang depan ini ya, ini Vario 150 kayak karena dia yang Dove itu bahkan sama jadi ciri ya Vario itu. Bisa kelihatan nggak guys? Vario itu kalau selebornya lurus atau center sama garis tengah ban itu malah produk cacat katanya. Tapi kalau mereng itu malah hal yang normal, hal yang biasa, malah motor yang baik gitu ya katanya infonya. Ya sampai segitunya gitu ya, mulai dari permasalahan selebor miring yang dianggap normal gitu ya, sampai dengan ya yang terakhir agak riskan sih untuk kecelakaan ESAF ya. Menurut beberapa pengamat otomotif ini memang rangka yang tidak proper lah untuk penggunaan waktu 5-10 tahun ke depan gitu ya. Berbeda sama rangka-rangka yang mungkin masih pipa kayak gini. Nah ini aku lagi jalan ke arah atas. Nanti kita konsepnya santai-santai aja lah, nggak usah yang terlalu gaspol gitu ya. Ya mungkin tak bilang bertajuk comeback aja lah. View Gunung Slamet dari arah selatan atau dari arah Rempoah, di mana gunung ini merupakan gunung terbesar kalau nggak salah ya di Jawa Tengah ya. Juga ada ramalan Jayabaya kalau Gunung Slamet sampai dengan meletus, Pulau Jawa terbelah jadi dua, yaitu kalau lihat dari infografisnya betul ya, karena Gunung Slamet ini memisahkan antara bagian utara ya, Tegal, Pemalang, Pekalongan, sama bagian sana lah, sama bagian selatannya ya, Cilacap, terus Kebumen, terus Cilacap arah Jawa Barat gitu ya. Waduh, Onobi, waduh, selip. Wah, udah kelihatan guys hutan-hutannya. Tapi mungkin nanti tak kasih CG sedikit sih biar warnanya lebih masuk gitu ya. Nah ini sekarang kalau mau ke arah Baturaden kita harus muter ya, nggak bisa langsung telonyong ke kanan karena memang bahaya juga nek telonyong kanan itu ya, terutama bis atau kendaraan dari sini. Nah ini kita nggak bisa nyelip tapi bisa lah sedikit. Kalau belok sini tuh jadi ingat waktu itu sama Bari-Bari ya. Mas Bayu gitu ya, dan teman-teman lah yang sekarang udah punya kesibukan masing-masing, meninggalkan aku sendiri. Iya. What the hell. Ki bayangke kalian pakai mobil manual ya neng kene. Wah, kempolmu pegel guys, pasti sih. Ini nggak tahu lagi ada event apa. Wow,
Wow, sampai atas guys. Bisa nggak ya kita ke atas? Bisa lah. Wow, nggak boleh ke atas. Nggak boleh ke atas guys. Oh, kecuali motor. Iya. Kecuali motor, oke. Karena di sini udah rame, kita mode silent aja. Rak penak. Rame sekali nih. Ada apa ini? Oh, Minggu ya guys, lali. Mana pokoknya? What the hell? Salah ya? Salah guys, ya Allah. Waduh. Wah. Jadi ora penak iki aku. Astagfirullah. Ora penak guys. Asli. Oke, semoga saya tidak salah. Waduh, jadi ora penak iki awale. Tuh, polisi guys. Oh, pantesan ono kuwi ya mau ya. Oh, alah. Oh, itulah alasan kenapa mobilnya nggak boleh naik guys. Karena ya udah penuh banget ya. Guys, kita ke atas aja wes, sini weh. Sambil melihat-lihat. Wes. Taman Botani Batu Raden. Oke, kita berhenti dulu di sini wes ora apa-apa. Alhamdulillah. Oke, masukin gigi aja lali karena ini nanjak ya. Biar more safety aja. Oke, kita dengkluk. sorry guys, tadi mungkin kedengkluk kameranya. Oke, kita berhenti dulu ya di sini sambil kita nanti cerita dikit dan closing. Oke, jadi seperti itu ya guys untuk mungkin vlogku kayak gini dulu karena untuk durasi udah cukup panjang juga, sekitar hampir 30 menit kalau nggak salah, tapi nanti tetap ada yang tak potong-potong gitu ya. Ini untuk Batu Raden kondisinya kayak gini, ramai banget, ada catar apa tadi yang polisi ya. Tadi sorry kameranya kedengkluk dikit, nggak apa-apa ya. Nah mungkin sedikit cerita juga di sini untuk motorku si Sumber kayak gini posisinya kondisinya. Setelah 7 tahun pemakaian ya sebenarnya udah pernah tak buat videonya sih, tapi nggak apa-apa, itu ada kalah ya. Setelah 7 tahun penggunaan bearingnya kalah ya, laharnya nanti mungkin tak ganti. Terus apalagi rantai ini kemarin tak model gak kencengin, tapi ini gearnya sudah sedikit agak lancip, jadi mungkin ke depan bisa kita ganti. Terus yang lain apa, ban setelah penggunaan berapa ribu kilo aku lupa ya. Pirelli ini yang belakang dia sudah TWI nya udah agak tipis, ini beda sama yang depan ya. Yang depan dia TWI nya masih agak tebel. Nah nggak tahu, mungkin memang seperti itu ya. Kalau belakang depan itu dua kali gantinya, 2 kalinya belakang ganti katanya sih kayak gitu, tapi ya nggak tahu realnya. Tapi yang ternyata yang terjadi seperti itu ya, ini di sini dia lebih cepat tipis dibanding sama yang depan gitu. Motor ini ya memang ginilah, mohon maaf ya kalau kotor-kotor ya, dimaklumi motor dipakai harian ya, bukan motor kontes, bukan motor yang disayang banget, karena motor ini memang tak pakai setiap hari, hampir setiap hari. Jadi ini ya beginilah kondisi si Sumber atau si Supra GTR 150 yang sudah lama tidak muncul di video. Terus mungkin karena ini udah panjang juga dan udah cukup siang ya. Ini di Bukit Bintangnya lagi ada ya, itu tadi polisi itu Saktar apa. Dan rasa kalau
terlalu panjang juga nggak bagus ya videonya. Maka dari itu tak cukupkan sekian. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa di like. Kalau teman-teman suka video motovlog seperti ini, komen aja di bawah dan di subscribe channel GT Pro Motovlog. Apabila teman-teman belum support terus channel ini agar selalu bisa dapat terus bagian informasi buat teman-teman semua. Akhir kata, sampai jumpa di vlog atau video selanjutnya. See you, bye. Boom.